Saya akan membuat video yaitu berkaitan dengan siklus kemiskinan. Selamat menonton. Bye-bye. Baik, masuk di penjelasan siklus kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, siklus kemiskinan di sini adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar, yaitu seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan di sini juga adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan di sini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di sini merupakan masalah global, di mana sebagian orang memahami bahwa istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi di sini memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan dan lain sebagainya. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup yang pertama, gambaran kekurangan materi, yaitu biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Terus yang kedua yaitu tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya di sini yaitu dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini dapat mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dapat dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangatlah berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Selanjutnya, keluarga yang terjebak dalam lingkungan kemiskinan memiliki sumber yang secara kolektif bekerja dalam proses melingkar sehingga hampir tidak mungkin bagi individu untuk memutus siklus ini. Hal ini terjadi ketika orang miskin tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk keluar dari kemiskinan, seperti modal keuangan, pendidikan, atau koneksi. Dengan kata lain, individu miskin tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan sosial sebagai akibat dari kemiskinan tersebut. Kekurangan ini dapat meningkatkan kemiskinan mereka. Ini bisa berarti bahwa orang miskin tetap miskin sepanjang hidup mereka. Secara keseluruhan, data menyarankan lanskap kemiskinan dan ketidaksetaraan yang memburuk secara luas. Temuan laporan tersebut meliputi yaitu yang pertama, ekonomi tidak memberikan pekerjaan yang cukup dan tenaga kerja pasar tampaknya gagal dengan ukuran terbaik yang tersedia. Cara untuk mengukur ini adalah dengan melihat pekerjaan usia prima atau rasio, yaitu rasio pekerja rasio di sini yaitu berusia 25 sampai 54 tahun terhadap penduduk usia tersebut. Terus yang kedua yaitu tentang kemiskinan tetap menjadi masalah yang signifikan. Kemiskinan resmi meningkat dari 12,5%
Yang ketiga, pada saat yang sama, tingkat kemiskinan resmi di sini tidak hanya menangkap efeknya dukungan pemerintah seperti kupon makanan. Dan alasan utama mengapa kemiskinan di sini tetap tinggi adalah karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak lagi dinikmati oleh hampir semua pekerja, seperti mereka berada di seperempat abad setelah akhir dari Perang Dunia II. Dalam beberapa dekade terakhir, sulit bagi banyak pekerja, terutama mereka yang tidak lebih dari sekolah, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menjadi keluar dari kemiskinan tersebut. Yang berikut yaitu tentang peran resesi. Lebih rumit dari biasanya, dihargai dengan berbagai ukuran ketidaksetaraan yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang efek dari resesi hebat. Ini karena jaring pengaman sosial dan tanggapan kebijakan hingga resesi hebat dilakukan dan cukup efektif, sedangkan modal sumber pendapatan orang kaya menurun tajam. Yang berikut yaitu tentang penyebab kemiskinan yang tidak melingkar. Umumnya, kondisi ekonomi yang buruk juga dapat disebabkan oleh sebab-sebab sementara yang mungkin tidak menghasilkan siklus kemiskinan. Jika ekonomi pulih setelahnya, masalah ekonomi sementara dapat disebabkan oleh, yaitu yang pertama, resesi, yaitu penyebabnya banyak dan porsi aktivitas yang lebih rendah dari perubahan iklim. Terus yang kedua yaitu bencana. Yang ketiga yaitu perang, baik melalui penghancuran langsung atau beban pendanaan umum bencana alam termasuk badai, kekeringan dan gempa bumi, epidemi, kelaparan, bencana antrogenik. Terus yang berikut kehilangan pekerjaan atau kegagalan bisnis milik keluarga. Terus yang berikut masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan hilangnya upah, catat permanen atau utang medis di negara-negaranya tanpa perawatan kesehatan universal gratis. Yang berikut kematian salah satu anggota keluarga, kehamilan yang tidak direncanakan, salah urus keuangan jangka pendek dari tabungan atau utang pribadi, perpisahan atau perceraian, tabrakan mobil atau kehilangan kendaraan, melakukan kejahatan yang mengakibatkan catatan kriminal dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, penahanan yang mengakibatkan hilangnya aset ekonomi dan jaringan sosial. Yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempertahankan kemiskinan pribadi. Sekali miskin, orang dapat mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan karena banyak hal yang memungkinkan mereka untuk melakukannya membutuhkan uang yang tidak mereka miliki, seperti yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan ulang dengan keterampilan baru. 2. Penitipan anak yang memungkinkan untuk orang tua tunggal atau orang tua kedua untuk bekerja atau mengambil kelas. Yang ketiga, transportasi ke tempat kerja yang jauh. Yang keempat, migrasi ke daerah dengan peluang ekonomi yang lebih baik. Yang berikut, menyembuhkan kondisi kesehatan yang menghambat pekerjaan, termasuk penyakit kemiskinan yang tidak mempengaruhi orang di luar siklus kemiskinan. Sekian dari tugas video saya. Terima kasih.